jumpa lagi di dunia Jeva dan Mama. Kali ini aku lagi bersama Jeva setelah sekian lama vakum dari dunia pervlogan. Hampir 1 tahun aku vakum karena kesibukan aku juga sih, dan juga aku mengalami mungkin karena ibu muda terus juga baru punya anak gitu, jadi aku agak sedikit riweuh. Jadinya aku mengabaikan vlog-vlog ini. Dan ternyata udah lama banget aku nggak ngevlog, dan aku sekarang ngevlog sambil main bersama Jeva. Di vlog ini aku tetap akan sharing dan juga berbagi dengan ibu-ibu muda yang mengalami hal-hal sama seperti aku. Jadi ibu-ibu muda yang juga mungkin baru punya anak, kemudian juga agak sedikit bingung tentang bagaimana mengurus anak, kemudian masalah parenting dan sebagainya. Nah, bisa deh berbagi sama aku di vlog ini. Jadi kita bisa saling berbagi, saling bertukar pikiran. Boleh komen-komen, siapa tahu kita mempunyai pengalaman yang sama. Hari ini aku bakalan bagi kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu milenial, ibu-ibu muda yang mungkin juga mengalami apa yang seperti yang aku alami, itu keriuhan, kebingungan juga mengurus anak. Nah, kali ini aku ingin berbagi nih buat mama di rumah, mama milenial yang mungkin sekarang sedang hamil, kemudian sedang galau karena bingung antara mau melahirkan normal atau mau melahirkan sesar. Kebetulan nih mam, aku itu melahirkannya dengan operasi sesar karena bayi aku itu lahirnya besar, beratnya besar gitu, sekitar 4,475 kilo. Jadi tidak memungkinkan untuk melahirkan normal, makanya aku harus sesar. Nah, awalnya tuh aku tuh pingin banget melahirkan normal karena aku takut dengan judgement dari masyarakat itu ya, dengan pernyataan-pernyataan dari masyarakat yang atau dari orang-orang terdekat aku yang selalu bilang kalau lebih baik melahirkan normal, jangan melahirkan sesar gitu. Jadi aku takut dengan judgement itu, makanya aku memposisikan diri aku harus normal karena aku nggak mau diejek lah istilahnya, dibully gitu loh. Kenapa harus sesar kalau bisa normal gitu kan. Aku memilih untuk melahirkan sesar karena aku mengikuti saran dokter, dan aku juga nggak mau mengorbankan, dan aku juga nggak mau ya takut terjadi apa-apa dengan janin aku, dengan bayi aku, kalau misalnya aku nekat kekeh harus melahirkan normal. Apalagi dokter udah bilang kayaknya nggak bisa gitu loh untuk melahirkan normal. Jadi akhirnya aku ya udahlah, aku ikut apa kata dokter. Perasaan aku melahirkan sesar itu takut. Sebenarnya aku itu normal maupun sesar aku tuh takut karena aku penakut banget dengan namanya jarum suntik, darah, pasang infus, terus itu pasang kalau misalnya kita harus operasi itu kan ada kayak pasang yang buat buang air kecil itu. Aku takut semuanya gitu loh. Di mana-mana namanya operasi itu pasti ya sakit ya, setelah pasca operasi pasti sakit
itu udah lumrah banget, nggak bisa dihindari, pasti sakit. Dan aku juga mengalami itu. Yang paling aku ingat sih dari pasca operasi sesar adalah rasa pegel gitu di badan kan, entah itu karena kelamaan di tempat tidur atau karena terlalu lama berbaring, atau pasca operasi aku nggak tahu, cuman badan aku terusnya pegel dan remah. Untuk proses penyembuhan aku itu agak lama ya, beberapa bulan gitu. Aku punya kebiasaan itu kalau misalnya aku selalu kepingin nggak mau berbaring lama-lama di ranjang. Jadi ketika misalnya aku pengen pipis atau aku minta untuk diantar ke kamar mandi, maksudnya supaya aku terus bergerak gitu loh, aku nggak terpaku di ranjang aja, nggak cuma tiduran aja, maksudnya supaya aku juga cepat proses penyembuhannya gitu. Jadi aku nggak mau santai-santai tiduran gitu, karena aku juga nggak terlalu betah tiduran. Jadi walaupun ketika habis pasca operasi sesar, aku 3 hari dirawat di rumah sakit. Ketika pulang ke rumah, aku itu ya udah istirahat kayak biasa, cuman kalau misalnya aku pengen ke kamar kecil atau aku bosan di kamar, aku keluar gitu. Jadi aku bener-bener nggak full di ranjang terus gitu loh. Aku juga menggendong anak aku gitu. Itu kulakukan supaya proses penyembuhannya cepat. Dan yang paling penting adalah aku rajin makan ikan gabus itu direbus gitu ya, nggak usah pakai bumbu. Kalau aku juga nggak kasih bumbu sih. Ikan gabus itu direbus. Dan juga aku juga rajin minum pil yang terbuat dari ikan gabus. Pokoknya hal-hal yang berbau ikan gabus aku suka konsumsi. Itu untuk membantu proses penyembuhan aku supaya lebih cepat. Dan paling penting juga aku konsumsi semua obat-obatan yang dari dokter, yang dari rumah sakit itu aku konsumsi juga. Maksudnya aku supaya cepet terrecovery ya gitu. Jadi aku cepat bisa beraktivitas, karena terus terang aku nggak betah lama-lama di kamar, terutama lama-lama tiduran gitu. Aku nggak betah, aku lebih suka banyak aktivitas. Jadinya semua yang bisa mempercepat proses penyembuhan aku lakukan gitu. Makan ikan gabus rebus, makan pil ikan gabus itu, kemudian juga mengkonsumsi obat-obatan dari dokter. Ada sih, bukan bulian sih kalau menurut aku. Itu lebih kayak lebih kayak pendapat aja, dengan mengatakan kenapa melahirkan kasar gitu loh, kenapa nggak normal aja gitu. Dan aku juga udah mengemukakan alasannya bahwa aku melahirkan sesar karena berat bayi aku yang sangat berat, yaitu 4,47 gitu. Dan dia nanya, tante aku juga loh melahirkannya malah sampai 5 kilo dan dia bisa melahirkan normal. Oke lah ya, itu kan setiap orang berbeda-beda. Jadi aku cuman oh iya gitu, aku nggak masukkan ke hati juga. Daripada aku stres, aku cuma oh iya gitu, bagus deh, syukur deh gitu loh kalau dia bisa melahirkan normal. Karena kalau mungkin aku nggak bisa gitu. Aku takut kenapa gitu. Yang penting mah selamat aja bayinya gitu kan. Kalau aku menjawabnya seperti itu. Ya dibawa santai aja sih. Kalau ada yang bully aku bawa santai aja, nggak terlalu aku pikirin juga. Karena kalau dipikirin juga bikin stres gitu ya. Jadi aku nggak kepikirin juga. Kalau misalnya mereka berbicara, aku ya cuman lalu aja gitu. Aku cuma anggap lalu aja. Nah, jadi buat kadang-kadang buat mama milenial nih yang kadang-kadang suka stres gitu, kenapa aku dibilang melahirkan sesar bukan seorang ibu gitu, aku stres gitu. Janganlah, nggak penting juga dipikirin. Yang penting anaknya itu ada, yang penting anaknya ada sehat gitu kan. Itu aja sih yang harus kita pikirin. Kalau dipikirin kenapa aku harus melahirkan sesar, kenapa aku nggak bisa normal, kenapa aku nggak jadi ibu yang sempurna. Menurut aku baik melahirkan sesar maupun melahirkan normal itu udah benar-benar jadi ibu deh. Mungkin prosesnya yang berbeda, tapi
intinya tetap sama, kita udah jadi ibu gitu loh. Jadi untuk bully-bulian itu gak usah terlalu dipikirin, jangan terlalu dianggap dan dimasukkan ke hati. Biar sajalah pendapat itu berkembang sebagaimana mestinya, biar saja, yang penting kita cukup tahu aja gitu. Kalau menyesal enggak ya, aku enggak pernah menyesal aku melahirkan sesar. Aku enggak pernah menyesal. Kenapa aku harus menyesal gitu melahirkan sesar? Aku justru bersyukur. Aku mengambil sisi positifnya. Mungkin ini yang terbaik kan, dari Allah untuk aku gitu loh. Jadi aku nggak menyesal. Kalau dibilang menyesal nggak melahirkan sesar, enggak, aku nggak nyesel. Aku merasa itu ya udah yang terbaik buat aku gitu. Buat apa disesali juga, dan harusnya aku bersyukur anak aku bisa lahir sehat, lucu, menggemaskan, udah itu aja sih. Jadi aku nggak terlalu memikirkan ya menyesal atau enggak, aku nggak menyesal gitu. Dan kalaupun nanti harus mengulangi yang sama supaya anakku tetap sehat, supaya anakku selamat lahir ke dunia, dan misalnya aku harus mengulangi waktu yang misalnya aku harus mengulang waktu, mungkin aku akan tetap melakukan hal yang sama supaya anak aku tuh bisa lahir dengan selamat. Jadi nggak ada yang aku sesali, justru aku sangat bersyukur. Berarti ini adalah jalan terbaik yang diberikan Allah buat aku. Iya, jadi memang pasca sesar aku sering mengalami namanya sakit pinggang. Ini aku alami banget, dari pinggang, kemudian dari bawah perut itu juga di bawah perut itu aku juga sering sakit gitu. Dan itu bukan hanya aku aja, ada juga teman aku yang operasi sesar, dia juga mengalami hal yang sama. Dan menurut aku itu mungkin adalah apa ya, efek pasca operasi sesar yang akan dialami mungkin sama mom yang sudah memilih melahirkan secara sesar gitu. Nah, untuk aku mengatasi sakit pinggang itu, aku ketika sakit pinggang aku langsung istirahat aja. Aku nggak langsung lanjutkan aktivitas aku nggak langsung bekerja lagi. Misalnya aku lagi memberesin apa-apa gitu, kemudian sakit pinggangnya kambuh gitu, aku langsung bawa tidur aja, nggak lagi melanjutkan aktivitas. Dan aku sarankan buat mama yang memilih sesar untuk tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti misalnya angkat galon, atau mendorong lemari, pokoknya yang berat-berat yang beresiko muncul sakit pinggang gitu loh. Karena mungkin ya kalau untuk performa, mungkin ketika pasca operasi dasar mungkin kita nggak bisa performa 100% lagi. Jadi lebih baik menghindari mengangkat berat, kemudian lebih fokus yang ringan-ringan aja lah gitu. Soalnya kalau udah sakit pinggang tuh rasanya tuh sakit banget, karena aku mengalami juga. Kadang aku suka ngeyel gitu, masih suka kayak ini kayak berantakan, kayaknya harus dipindah deh posisinya gitu. Dan ketika aku mendorong misalnya lemari yang berat, nah efek-efeknya aku tuh sering sakit pinggang gitu loh. Jadi buat mama yang mungkin nanti memilih untuk melahirkan sesar, ya lebih baik tidak mengangkat yang berat-berat gitu. Dan kalau capek, kalau misalnya badannya udah capek, pinggangnya udah sakit, kemudian juga di bawah perut juga udah sakit, ya istirahat aja lah gitu. Itu lebih baik daripada memaksakan diri. Memang banyak sih yang bilang kalau misalnya katanya kalau misalnya operasi sesar air susu itu nggak keluar gitu ya, ASI itu nggak keluar. Nah, aku awalnya juga mengalami kekhawatiran yang sama. Aku takut aku nggak bisa menyusui anakku, nggak bisa menyusui secara eksklusif anak aku gitu loh. Nah, pasca operasi sesar, memang awal-awalnya itu ASI aku tuh nggak keluar gitu loh, nggak keluar. Jadinya anak aku awal-awalnya itu mau dikasih, aku mau kasih surfor gitu karena ASI aku nggak keluar. Tapi suster itu menyarankan aku untuk terus nyusui anakku gitu, walaupun nggak keluar terus aja nyusui, nanti dia akan keluar dengan sendirinya. Jadi aku mengikuti instruksi dari perawatnya. Jadi aku tetap menyusui anakku walaupun ASI aku tuh nggak keluar. Aku terus memaksa menyusui anak aku gitu. Aku paksa dia untuk terus mengecap
mengecap punting aku gitu, supaya menstimulasi supaya air susu aku itu keluar. Dan akhirnya alhamdulillahnya sekitar 2 hari air susu aku itu keluar gitu loh. Padahal aku udah beli sulfor sih sebenarnya, cuman karena aku mengikuti rekomendasi dari perawatnya, jadi ya udah aku susui aja dan alhamdulillah 2 hari langsung keluar air susunya, dan itu deras banget. Jadi kalau buat kalian yang masih ragu gitu, takut ntar operasi sesar nggak bisa menyusui, ntar airnya nggak keluar, nah tips dari aku adalah terus saja menyusui walaupun nggak keluar, terus aja disusui, karena pelan-pelan dia akan menstimulasi payudara kita untuk menghasilkan air susu gitu loh. Dan yang paling terpenting adalah jangan stres, karena memang sih aku juga mengakui bahwa ketika habis melahirkan itu kita tuh pasti ada kayak stres gitu loh, stres pasca melahirkan. Dan untuk supaya air susu kita ini lancar, aku sarankan untuk jangan terlalu stres. Ayo paksa kita jatuh cinta sini, biar lancar kasih adik dari mama. Ayo paksa kita kumpul bersama, cuma butuh 3 menit saja. Mama sampai duduk ke depan, papa di belakang, siap jempolnya. Urut tepi, tulang belakang, setiap ruas leher ke ekor. Ayo papa, kita pijat oksitosi, biar lancar kasih adik dari mama. Ayo papa, kita kumpulnya selama, cuma butuh 3 menit saja. Ayo papa, kita pijat oksitosi, biar lancar kasih adik dari mama. Ayo papa, kita punggungnya sama mama, cuma butuh 3 menit saja. Cuma butuh 3 menit saja. menyenangi aja semua yang terjadi itu. Aku berusaha untuk menyenangi, aku selalu memotivasi diri aku, ini adalah anak yang kamu tunggu-tunggu loh gitu. Aku selalu membisikkan itu ke telingaku, bahwa aku selalu menstimulus diri aku juga, ini anak yang kamu tunggu-tunggu gitu. Gak semua orang beruntung bisa punya anak, kamu harus strong, kamu harus kuat gitu, lawan perasaan yang cemasan berlebihan, stres yang mengganggu kamu gitu, kamu harus lawan. Jadi itu yang jadi motivasi aku gitu loh. Jadi ketika aku mulai stres, mulai panik, mulai muncul kecemasan, aku selalu seperti itu gitu. Kadang aku mencari hal-hal yang membuat aku happy gitu. Aku jadi ingat tentang waktu aku hamil, senangnya aku gimana gitu. Pokoknya hal-hal yang membuat happy, dan itu sangat membantu. Kalau untuk aku itu sangat membantu aku, jadi aku bisa mengontrol stres yang aku alami. Dan menurut aku stres yang aku alami ini adalah hal wajar terjadi, yang wajar terjadi ketika pasca kita melahirkan gitu. Stres pasca melahirkan, dan itu aku merasakan banget bagaimana gejolak di dalam jiwa aku itu, di dalam diri aku tuh bergejolak. Kemudian bagaimana aku itu merasa kayak semacam ketika mendengar anak nangis gitu, aku tuh kayak aduh berhenti gitu loh, berhenti, aku pengen tenang, aku pengen istirahat. Dan juga aku mengalami namanya kepanikan yang berlebihan karena air susu itu nggak keluar, baru keluar setelah 2 hari. Setelah 2 hari melahirkan, aku mengalami semua itu, aku mengalami pergejolakan itu. Dan cara aku mengatasinya adalah aku berusaha mengontrol dengan mengingat hal-hal yang indah, dengan mengingat hal-hal yang positif. Mudah-mudahan aja pengalaman itu bisa sedikit memberikan
apa ya namanya, sedikit memberikan sedikit memberikan impact yang positif lah buat mama yang mungkin masih ragu untuk sesar atau biasa ya, atau melahirkan normal ya gitu. Ya mudah-mudahan bisa sedikit memberikan edukasi lah buat mom yang bingung awalnya mau melahirkan sesar atau melahirkan normal. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Aku bakalan lebih sering berbagi tentang pengalaman-pengalaman yang mungkin aja dialami oleh mom milenial, yang mungkin pengalaman itu bisa sedikit memberikan impact positif kepada mom sekalian. Dan akhirnya aku mengucapkan terima kasih ya karena udah nonton vlog ini, dan